Tifatul masih banggakan umat yang bikin Prabowo kalah 2 kali. Tifatul Sembiring dari Partai PKS yang juga sangat berjasa dalam bertanya internet, cepat buat apa? Belum lama ini menyebut Prabowo sudah membuang peluang emas untuk menjadi Presiden RI 1. Anda telah membunuh waktu emas Anda, katanya seperti dikutip dari akun Twitternya. Tifatul menyebut bahwa peluang untuk Prabowo Subianto menjadi presiden ada di tahun 2019 lalu. Sebenarnya peluang emas PS itu saat Pilpres 2019 lalu. Dukungan umat sangat besar, namun amanah itu serasa dipermainkan. Kita lihat sikap umat kepada Anda di tahun 2024 nanti, kata dia. Aduh Pak, internet cepat buat apa Pak? Tolong jawab dengan singkat, padat dan lugas. Saya bukan pendukung Prabowo, tapi hanya ingin menekankan betapa lugunya mereka yang merasa bahwa dalam politik, kesetiaan adalah segalanya. Tidak ada istilah kesetiaan atau kawan maupun lawan. Semua bisa semisi dan sehati kalau kepentingannya cocok. Kalau kepentingannya sama, maka dulu lawan bisa jadi kawan. Begitu pula sebaliknya. Lihat saja gerombolan sakit hati itu, dulu sejalur, tapi karena melenceng atau dipecat, mereka jadi lawan yang tiap hari nyinyir, mirip emak-emak kekurangan uang belanja. Tifatul sampai saat ini tampaknya masih belum bisa memperbaiki nalar dan logikanya. Kalau menyebut Prabowo membuang peluang karena mengkhianati umat, ini adalah pernyataan tak nyambung, hanya berdasarkan logika kaleng-kaleng. Prabowo sudah didukung habis-habisan oleh kelompoknya yang katanya umat itu, 2 kali pula. Sudah mati-matian jualan surga dan neraka, habis-habisan jualan agama, jualan ulama untuk merestui Prabowo, tapi nyatanya keok juga. Untuk apa banggakan kelompok tak jelas seperti itu kalau kalah? Percuma didukung kalau kalah melulu. Tak ada untungnya dukungan besar tapi kalah berulang kali. Ibarat perusahaan menggandeng seorang artis untuk jadi brand ambassador produknya, tapi setelah 2 tahun produknya tetap tak laku dan penjualan masih sama kayak dulu. Untuk apa lagi menggandeng orang yang sama kan? Itu namanya bodoh dan konyol. Saya pribadi tidak setuju Prabowo nyapres lagi, karena kesannya sangat ngotot dan ambisius kelewat batas. Dia juga memang jelas bermain di 2 kaki, menggandeng kelompok intoleran, lalu gabung ke kubu pemerintah dan kemudian berusaha mengambil simpati pendukung Jokowi, yang dulu untuk minta restu nyapres lagi. Menurut saya ini nggak banget. Saya mengatakan ini hanya untuk memperjelas, dan fokus artikel ini hanya pada pernyataan Bapak Internet, cepat buat apa? Tifatul masih mau membodohi masyarakat bahwa umat yang dia maksud sangat besar kekuatan politiknya, padahal cuma besar mulut doang. Kekuatan politiknya lembek dan memble. Narasinya aja yang besar, main agama, tapi bikin yang didukung kalah terus. Sekarang aja banyak orang yang terkesan mau menjauhi kelompok pendukung Prabowo di Pilpres 2019 dulu. Lihat saja Anies yang terkesan diam ketika banyak yang dipenjara. Kemana Anies ketika Rizik susah saat ini? Bahkan Anies berusaha menjauhkan stigma Monas yang sekarang sudah dicap negatif. Bahkan anggota TGUPP berusaha mencuci bersih nama Anies terkait narasi ayat dan mayat yang marak di Pilkada DKI 2017. Kelompok seperti itu tidak lebih dari biang kekonyolan. Kehadiran dan keterlibatan mereka membuat demokrasi jadi aneh, meskipun sangat lucu. Yang paling menjijikan adalah gaya mereka, yang seolah paling suci, paling bersih dari dosa, merasa paling suci, bersih, berakhlak, direstui Tuhan dan ulama, tapi kok kalah. Ini logika yang tidak masuk akal. Ibarat begini loh, ada siswa mengklaim paling pintar, paling berwawasan, paling cepat menyerap pelajaran, tapi pas pembagian rapor, nilainya banyak yang merah dan tinggal kelas. Atau ada orang mengklaim suka beli barang mewah, suka posting foto-foto pamer kekayaan, tapi ternyata makan di warteg aja harus utang. Kan koplak namanya. Makanya jangan heran, kelompok ini tiap hari dihujat melulu. Hanya politikus stres yang mau menggunakan jasa kelompok ini untuk mendulang suara politik. Bisa juga politikus yang tak tahu lagi harus menggandeng siapa. Yang tak ada ikan kakap, ikan basi pun jadi. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.